Dinikahi Gus Dingin bab 114. Jangan menatap istri saya. Zaidan yang baru saja keluar dari lift langsung menuju pintu utama mansionnya. Dia penasaran dengan siapa yang datang. Saat Zaidan hendak berjalan menuju pintu, Bi Inem juga menuju arah yang sama. Biar Bi Inem aja, Gus, ucap Bi Inem menundukkan kepalanya. Biar saya aja, Bi, dan Bibi bisa menyiapkan sarapan pagi untuk istri saya. Nanti saya yang akan membawa ke kamar karena dia sedang kurang sehat, pinta Zaidan dan dibalas anggukan oleh Bi Inem. Apakah Nona Aisyah minum susu pagi ini, Gus? Tanya Bi Inem sebelum ke dapur menyiapkan makanan untuk istri Zaidan Malik. Zaidan tampak berpikir, semoga dia mau minum susu. Gumam Zaidan sembari memutar bola matanya. Buatkan saja, Bi. Seperti biasa, tolong dicek semua makanan untuk Aisyah. Saya tidak ingin dia jatuh sakit. Ucap Zaidan peringatkan Bi Inem untuk berhati-hati memberikan makanan ke istrinya. Setelah itu, Zaidan membuka pintu utama dan melihat siapa yang datang. Ceklek. Zaidan melihat seorang pria yang ia ketahui adalah Tama, supir barunya. Assalamualaikum, Pak. Sapa Tama saat melihat Zaidan ada di ambang pintu. Waalaikumsalam, silakan tunggu Aska datang, baru kita akan bicara lagi. Ucap Zaidan dengan wajah datarnya. Arya, panggil Zaidan pada salah satu pegawainya. Arya yang dipanggil langsung menghampiri Zaidan. Iya, Pak, ucap Arya saat tiba di depan Zaidan. Tolong antarkan Tama ke tempat biasa. Dan jika Aska sudah datang, tolong bilang sama dia untuk menunggu saya. Ya sudah, saya permisi. Pamit Zaidan melangkah masuk ke dalam mansionnya. Sementara Arya mengantarkan Tama ke tempat biasa, Zaidan menerima tamu. Mari, Pak, ucap Arya meminta Tama untuk mengikutinya. Apakah Pak Zaidan tidak pernah meminta tamunya untuk masuk ke dalam mansionnya? Tanya Tama penasaran. Jangankan tamu, kami yang pegawai di sini saja tidak bisa sembarangan masuk. Pak Zaidan sangat ketat dengan keamanan mansion ini. Jawab Arya mempersilahkan Tama untuk duduk. Setelah itu ia kembali pada pekerjaannya. Di dalam mansion, Zaidan sedang mengamati setiap pergerakan Bi Inem dan asisten yang membantunya sedang menyiapkan makanan untuk istrinya. Pandangan Zaidan tidak melewatkan satu detik pun menatap makanan yang sedang ditata di atas piring. Setelah makanan selesai, Zaidan meminta salah satu pegawainya untuk mencicipi makanan tersebut hanya untuk memastikan bahwa makanan itu tidak bahaya bagi Aisyah. Mbak Lia, tolong cicipi makanan ini, ucap Zaidan masih dengan ekspresi datarnya. Mbak Lia langsung mengangguk dan memotong sedikit stik yang telah disiapkan khusus untuk istri tuan mudanya. Zaidan mengetuk-ngetukkan jemarinya pada meja. Setelah beberapa menit dan tidak ada reaksi yang mencurigakan, Zaidan membawa piring beserta segelas susu untuk istrinya. Aisyah memang memiliki kebiasaan minum susu di pagi hari, tetapi semenjak hamil, wanitanya sangat sulit diminta untuk minum susu. Semua orang yang menundukkan kepala saat Zaidan berjalan. Ia masuk ke dalam lift untuk naik ke kamarnya. Ting, pintu lift terbuka. Dengan segera Zaidan berjalan menuju pintu kamarnya. Ia tidak berjalan sendiri, melainkan bersama Bi Inem yang membantunya membawakan makanan untuk Aisyah. Seperti biasa, Zaidan meletakkan jari jempolnya untuk membuka pintu kamarnya. Ceklek. Pintu kamar besar itu terbuka. Pandangan Zaidan mengejar mencari keberadaan sang istri. Namun ia tidak bisa menemukan Aisyah dan membuatnya khawatir. Bi, di mana Aisyah? Apakah dia ada turun ke bawah? Tanya Zaidan pada Bi Inem yang sedang membawa nampan. Nona Aisyah tidak ada turun ke bawah, Gus. Mungkin sedang mandi, biar Bibi periksa, ucap Bi Inem meletakkan nampan di atas nakas. Tidak perlu, Bi, biar saya saja yang periksa, Bibi bisa keluar, tolong Zaidan dengan sopan. Bi Inem mengangguk kemudian keluar meninggalkan kamar Zaidan dan tidak lupa ia menutup pintu kamar tersebut. Setelah Bi Inem keluar, Zaidan berjalan mendekati pintu kamar mandi dan mengetuknya. Tok tok tok. Sayang, kamu di dalam? Tanya Zaidan dengan nada khawatir. Sekali ketukan tidak ada jawaban dari sana. Dengan segera Zaidan membuka pintu kamar mandi tersebut secara paksa. Hati Zaidan merasa tenang saat melihat Aisyah sedang berdandan di dalam bathtub. Ia sempat mengira jika terjadi sesuatu dengan Aisyah.
Aisyah yang sedang menikmati sensasi air hangat di tubuhnya merasa terkejut saat melihat sebuah bayangan terpancar dari belakangnya. Dengan segera Aisyah menoleh ke belakang dan terbelalak melihat Zaidan datang dengan wajah yang sangat sulit dibaca. Pipi Aisyah bersemu merah. Ia ingin mengambil kimono yang tergantung sebelah badan, tapi tangannya dicegah oleh Zaidan. "Berendam aja dulu, Bi. Nggak apa-apa kok, Mas tunggu di luar." Ucap Zaidan mengusap kepala Aisyah. "Aku malu." Lirik Aisyah menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Ini pertama kalinya Zaidan melihat istrinya sedang berendam. Bohong jika Zaidan tidak tergoda dengan tubuh polos Aisyah. Jelas dirinya sangat tergoda. Tetapi Zaidan menahan diri demi kebaikan dan kesehatan istri serta calon anaknya. Kenapa malu? Zaidan menatap lekat mata Aisyah. Ralat, lebih tepatnya Zaidan menatap bibir tipis Aisyah dengan perasaan yang menuntut. "Aku malu karena Mas lihat aku mandi." Zaidan terkekeh pelan. "Kenapa harus malu? Mas ini suami kamu, bukan orang lain. Mas juga udah terbiasa lihat tubuh kamu. Bahkan bukan hanya dilihat, tapi dirasakan." Ucap Zaidan sensual semakin membuat pipi Aisyah bersemu merah. "Gemes banget. Jika tidak ada larangan dari dokter, Mas sudah nerekam kamu." Gumam Zaidan menyeringai. Zaidan mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah dan mengecupkan singkat. "Mas tunggu di luar, jangan lama-lama berendamnya." Ucap Zaidan menyapu pipi Aisyah yang sedang bersemu merah dengan lembut. Aisyah mengangguk kecil. Setelah mengetahui Aisyah baik-baik saja, Zaidan keluar dan membiarkan sang istri bersantai sejenak di dalam bathtub. 20 menit kemudian Aisyah keluar dengan menggunakan dress dengan lengan panjang bermotif bunga. Aisyah menggunakan dress look Korea style. Pandangan mata Zaidan tidak berkedip saat melihat penampilan menawan Aisyah. Aisyah yang merasa ditatap langsung merasa salah tingkah. "Kenapa bengong gitu, Mas? Ada yang salah sama gamisku? Nggak cocok ya? Aku ganti lagi deh." Tanya Aisyah yang merasa bahwa dirinya tidak cocok dengan gamis look Korea style tersebut. Zaidan menggelengkan kepalanya. "Bukan gitu sayang," jawab Zaidan. Kemudian ia menghampiri Aisyah dan membawanya untuk duduk di sofa dan dengan meja yang sudah ditata sarapan pagi untuk mereka. Aisyah duduk di pangkuan Zaidan. Entah mengapa Zaidan sangat suka membangkus Aisyah. "Mas, di sebelah masih kosong loh. Aku duduk di sini aja ya," ucap Aisyah dengan mata berbinar. "Di sini aja," seru Zaidan mengendus aroma vanila di sekujur tubuh mungil Aisyah. "Kan kita mau sarapan, Mas. Aku udah lapar banget." "Ya udah, iya deh, tapi Mas suapin." Zaidan pasrah dan mengikuti keinginan Aisyah. Aisyah mengangguk kecil dan menyetujui permintaan Zaidan yang ingin menyuapinya. Tangan Zaidan dengan lihai memotong daging stik yang telah disediakan tadi. Ia menusukkan sendok garpu ke potongan kecil daging stik tersebut. "Mas, ini pakai minyak?" tanya Aisyah sebelum memasukkan potongan stik itu ke dalam mulutnya. "Mentega sayang," jawab Zaidan mengulas senyum. Ia tahu kenapa Aisyah bertanya demikian. Karena Aisyah tidak ingin makan makanan berlemak di pagi hari. Tetapi tetap aja berlemak. "Enggak sebanyak minyak goreng kok lemaknya. Udah makan nanti keburu dingin," ucap Zaidan menyodorkan sendok garpu berisi potongan stik. Aisyah makan dengan lahap. Walaupun sempat menolak, mereka berdua sarapan dengan pemandangan gedung-gedung tinggi di kota Jakarta. Setelah sarapan, Zaidan meminta Aisyah untuk meminum susu khusus ibu hamil. "Ini minum dulu susunya," ucap Zaidan beralih mengambil segelas susu yang sudah disediakan. "Nggak mau, baru nyium aromanya aja aku udah mual, Mas," tolak Aisyah tidak ingin minum susu. "Bukannya dulu kamu suka susu, Bi?" tanya Zaidan heran. Aisyah menggeleng pelan. "Aku juga nggak tahu, Mas." "Minum dikit aja ya, biar dedeknya makin kuat," bujuk Zaidan sembari mengelus perut Aisyah. "No," lirik Aisyah tetap menolak segelas susu yang masih hangat walaupun didiamkan selama 30 menit. Zaidan menghela nafas panjangnya. Ia memijit kepalanya yang setengah pusing karena Aisyah tetap menolak untuk minum susu. Zaidan sedang berpikir bagaimana cara agar istrinya mau meminum susu tersebut. Zaidan teringat bahwa istrinya sangat ingin ke pondok pesantren milik keluarganya.
Jadi ia menggunakan hal itu sebagai ancaman agar Aisyah mau minum susu. Kalau nggak mau minum susu, kita batalin aja buat nginep di Ponpes Mas, putus Zaidan dan membuat Aisyah terkejut. Iya aku minum, ucap Aisyah luluh dan mengambil segelas susu dari tangan Zaidan, lalu meminumnya hingga habis. Setelah selesai sarapan, Zaidan turun bersama dengan Aisyah. Zaidan pergi menghampiri Tama yang berada di taman halaman rumahnya yang didesain khusus untuk para tamu. Sedangkan Aisyah pergi ke dapur untuk menaruh piring berkas sarapannya. Aisyah menuju wastafel dan hendak mencuci piring, namun ia dicegah oleh Lia, salah satu asisten rumah tangga di mansionnya. Jangan non, nanti saya dimarahi Gus Zaidan jika Anda bekerja, ucap Lia melarang Aisyah untuk mencuci piring. Enggak apa-apa kok Mbak, Aisyah cuma mencuci piring bekas Aisyah makan, ujar Aisyah bersikeras untuk mencuci piring. Saya mohon non, pekerjaan saya dipertaruhkan jika Anda mengerjakan pekerjaan rumah, ucap Lia dengan memelas. Aisyah menghela nafas panjangnya, kemudian ia mengelus senyum simpel. Baiklah, Aisyah nggak mau semua pegawai di sini kena masalah, ucap Aisyah, lalu ia keluar dari dapur dan mencari keberadaan Zaidan. Di taman, Zaidan dan Aska sedang menginterview Tama, padahal Aska sudah lebih dulu mewawancarai dan mencari seluk-beluk Tama. Jika kamu bekerja dengan saya, jangan pernah menatap istri saya. Tundukkan pandanganmu jika sedang bersama saya dan istri saya, ucap Zaidan memperingatkan Tama di sela-sela mencari tahu kehidupannya. Baik Pak, ucap Tama mengulas senyum simpel. Jangan pernah bermain-main dengan kami atau kamu akan terima akibatnya, ancam Aska dengan serius. Saat mereka sedang berbincang serius, Aisyah lewat sekilas dengan senyum manis di wajahnya, membuat siapapun yang melihat Aisyah, senyumnya itu merasa terpana. Zaidan yang mengetahui bahwa Tama mencuri pandang ke arah Aisyah langsung peringatkan. Sudah saya bilang jangan menatap istri saya, ucap Zaidan ketus. Tama langsung menundukkan kepalanya. Pantas saja Tuan Kehandra sangat tergila-gila pada Nona Aisyah. Ternyata kecantikannya lebih menawan dibandingkan lewat foto. Batin Tama yang takjub dengan kecantikan Aisyah. Bab 115, Taman Edelweiss. Setelah selesai menjelaskan semua tugas Tama, Zaidan beri isyarat pada Aska untuk mengikutinya. Aska yang mengerti isyarat dari Zaidan langsung mengikuti langkah Zaidan. Mereka berdua berjalan secara berdampingan. Jadi bagaimana tentang? Zaidan menghentikan ucapan sekaligus langkahnya dikala melihat Aisyah sedang menikmati taman bunga Edelweiss dengan sebuah ayunan yang ia rancang khusus untuk Aisyah. Lengkungan simpul terlukis manis di wajah Zaidan. Kamu duluan saja ke ruang kerja saya, nanti saya menyusul. Ada hal penting yang harus saya kerjakan, ucap Zaidan menatap lurus ke arah Aisyah. Aska tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meledek Zaidan. Dasar bucin, kalau orang lagi bucin tuh susah diajak kompromi, ledek Aska. Kemudian ia langsung berlari sebelum Zaidan memukulnya. Zaidan kembali berjalan menuju taman, sedangkan Aisyah, wanita itu mendengus kesal karena selalu diikuti oleh dua orang wanita dan melarangnya melakukan apapun. Kenapa kalian selalu mengikutiku? Tanya Aisyah dengan nada kesal. Kami diminta Pak Zaidan untuk selalu bersama dengan Anda, Nona, ucap mereka berdua serempak. Kalian gak ada kegiatan lain gitu selain ngikutin aku? Tanya Aisyah lain. Enggak di sini, enggak di rumah Abi, selalu aja dikawal. Aku ini udah dewasa loh, aku gak perlu pengawalan. Kalau tahu gini lebih baik Mas Zaidan dingin kayak gunung es aja. Kenapa sih tuh beruang kutub cepat banget berubah? Racau Aisyah yang tengah kesal karena selalu dikawal. Zaidan yang baru saja tiba di sana langsung mengisyaratkan pengawalnya untuk mundur diri karena ia ingin menikmati wajah kesal Aisyah. Zaidan melangkah dengan pelan agar Aisyah tidak menyadari kehadirannya. Perlahan tangan Zaidan melingkar di pinggang ramping istrinya. Aisyah yang merasa ada pergerakan di pinggangnya langsung menoleh dan menapati Zaidan di belakangnya. Sejak kapan Mas di sini? Tanya Aisyah gugup. Kira-kira cukuplah buat Mas dengar semua racunnya yang berasal dari hati kamu, jawab Zaidan membalikkan tubuh Aisyah. Zaidan menangkupkan wajah mungilnya Aisyah di tangannya.
Mas menyuruh mereka untuk selalu berada di dekat kamu karena Mas gak mau terjadi sesuatu sama kamu sayang. Tetapi kalau kamu merasa gak nyaman ya udah, Mas minta mereka untuk tidak terlalu melarang dan dekat kamu. Lanjut Zaidan yang selalu mementingkan kenyamanan Aisyah. Sekarang udah senang? Tanya Zaidan dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Aisyah menjatuhkan kepalanya di dada bidang Zaidan. Makasih Mas, ucap Aisyah membalas pelukan Zaidan. Kembali kasih sayang, ucap Zaidan dengan tangan yang mengusap lembut kepala Aisyah. Senyuman terus terukir indah di wajah mereka berdua. Aisyah memetik satu bunga edelweiss yang berada di dekatnya. Mas, kok tahu aku suka bunga edelweiss? Tanya Aisyah menunjuk bunga yang ia petik. Kamu itu istri Mas, tentu saja Mas tahu semua kesukaan kamu, jawab Zaidan gemas kepada istrinya. Tapi kan bunga edelweiss nggak boleh dipetik, ini ilegal kan Mas? Zaidan terkekeh pelan. Legal dong, Mas beli langsung dari pertaniannya. Bahkan mereka langsung yang menanamkan bunga ini khusus untuk kamu, jawab Zaidan mengelus pipi Aisyah. Kemudian ia menyuruh Aisyah untuk duduk di ayunan yang sudah ia persiapkan. Walaupun taman yang dibuat Zaidan berada di luar mansion, tetapi tetap saja suhu udaranya stabil karena Zaidan memasang kanopi khusus taman. Zaidan membantu Aisyah untuk naik ke ayunan dan perlahan mulai mengayunkannya. Ia tahu Aisyah sangat suka dengan ayunannya, jadi ia menambahkan ayunan di tengah taman edelweiss. Kamu suka? Tanya Zaidan bersembunyi di ceruk leher Aisyah. Banget, ini salah satu impianku Mas, jawab Aisyah dengan senyum mereka. Di wajahnya menambahkan kecantikan Aisyah hingga 2 kali lipat. Oh iya? Aisyah mengangguk. Dulu aku punya impian ada taman di rumahku sendiri, karena waktu di LA kami tinggal di apartemen, dan waktu mau dibuat taman di Indonesia, keburu nikah, ucap Aisyah mengerucutkan bibirnya. Cup, satu kecupan mendarat manis di bibir Aisyah. Kamu sangat menggemaskan. Ya udah, sekarang bersiaplah, kita akan ke Bogor, ujar Zaidan berjalan ke depan Aisyah dan mengambil tangan istrinya. Aisyah mengangguk dan mengikuti langkah Zaidan, namun tiba-tiba perutnya terasa kram. Au, lirih Aisyah menghentikan langkahnya. Perutnya kram lagi? Tanya Zaidan dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Zaidan langsung gendong Aisyah ala bridal style dan sedikit berlari menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Zaidan merebahkan Aisyah dengan perlahan dan berhati-hati. Kemudian ia mengambil air hangat di dalam mangkuk dengan handuk kecil. Zaidan menyibakkan gamis yang dikenakan Aisyah ke atas dan membuat Aisyah terkejut. Mas mau ngapain? Tanya Aisyah panik. Katanya perut kamu kram, biar Mas kompres dulu, jawab Zaidan semakin menyibakkan gamis Aisyah. No, pekik Aisyah menurunkan kembali gamisnya. Why? Because I feel so embarrassed, ucap Aisyah menutupi wajahnya. Zaidan meletakkan mangkuk kaca yang berisi air hangat untuk mengompres perut dan bagian bawah Aisyah di atas nakas. Ia mengambil lembut tangan Aisyah yang berada di wajahnya. Kenapa harus malu? Mas ini siapa kamu? Tanya Zaidan serius nanya terkesan santai. My husband, my captain in my life, jawab Aisyah menatap mata Hazel Zaidan. Kalau gitu kenapa kamu harus malu? Mas ini bukan orang asing. Berapa kali harus Mas bilang, you're mine and only mine, understand? Tanya Zaidan lembut dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Ya udah, sekarang biar Mas kompres, lanjut Zaidan menyibakkan gamis Aisyah ke atas dan membuka kain tipis yang menutupi aset berharga milik Aisyah, dan hanya Zaidan yang boleh melihatnya. Dengan lembut Zaidan mengompres perut bagian bawah Aisyah. Sambil mengompres, ia juga menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Wajar saja Zaidan sudah hampir 2 minggu berpuasa dan dianjurkan untuk tetap berpuasa sampai usia kandungan Aisyah mencapai 3 atau 4 bulan. Apakah Zaidan bisa? Entahlah, kita lihat saja nanti. Masih kerambi? Tanya Zaidan menoleh sekilas ke arah Aisyah. Udah agak mendingan kok Mas, jawab Aisyah dengan senyum manisnya. Alhamdulillah kalau gitu, ya udah berbaringlah dulu, Mas mau bertemu Aska, ucap Zaidan mengelus pipi Aisyah dengan lembut. Aisyah mengangguk pelan, lalu ia teringat pesannya pada Aska. Mas, panggil Aisyah.
dan menghentikan langkah Zaidan yang sudah hampir sampai pintu. "Kenapa sayang?" tanya Zaidan berbalik arah. "Nanti minta pesananku sama Kak Aska ya," pinta Aisyah mengerjapkan matanya. Pesanan apa, Bi?" "Ada deh, pokoknya Mas mintain aja sama Kak Aska," jawab Aisyah menarik selimut dan menutupi tubuhnya hingga leher. Zaidan hanya menghela nafas pasrah. Hanya Aska yang bisa menjawab pertanyaannya. Dengan cepat, Zaidan menuju ruangannya. Ia melihat Aska sedang menatap layar iPad yang selalu dia bawa kemana-mana. Aska menyadari kehadiran Zaidan, namun ia tetap berpura-pura fokus pada iPad yang menampilkan semua rekaman CCTV di kantor Zaidan. "Aisyah pesan apa sama kamu?" tanya Zaidan to the point. Saat ini rasa penasarannya sedang berada di puncak. "Tuh, pisang coklat," jawab Aska menunjuk ke arah kantong plastik berisi 2 kotak pisang coklat yang dipesan oleh Aisyah. Zaidan mengernyitkan dahinya. "Sejak kapan kamu buka jasa titip?" "Sejak istri lo merengek di chat gua karena gua nggak mau keamukan lo, ya udah gua beliin aja," jawab Aska santai. "Tapi dia tidak minta apapun sama saya," ucap Zaidan kesal. Bagaimana bisa Aisyah meminta sesuatu pada Aska dan bukan kepada dirinya? Aska terkekeh pelan melihat wajah kesal Zaidan. Ternyata wajah Zaidan cemburu lebih menyeramkan, gumam Aska pelan. "Tenang bro, jadi tadi pagi gue chatting Aisyah dan bertanya, apakah lo ada di rumah? Terus dia bilang ada, dan dia juga nanya ke gue, apakah gue akan kesini, dan gue jawab iya. Terus dia minta beliin pisang coklat itu dan katanya biasa arah, jadi lo gak perlu keluar mention." Jelas Aska menenangkan Zaidan agar tidak cemburu padanya.